Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Dafa Zikra dengan rekan saya Syahla Sandrina dan juga Cika Rida Rismawati. Kami akan menjelaskan tentang sistem dokumentasi mutu dalam laboratorium. Untuk dokumentasi mutu itu adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi yang berkaitan dengan sistem mutu. Dokumentasi mutu ini mencangkup panduan mutu, prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan juga rekaman. Lalu ada ruang lingkup dokumentasi sistem mutu, yaitu mengumpulkan informasi, menata dan mengolah informasi, menyimpan informasi, mencari kembali informasi, mendistribusikan informasi, dan yang terakhir memutakhirkan informasi. Selanjutnya itu fungsi dokumentasi mutu. Yang pertama adalah menjadi acuan yang pasti dalam penerapan dan pengembangan sistem mutu dalam menjaga konsistensi mutu. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap konsistensi mutu produk. Yang ketiga, sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan dalam pedoman acuan yaitu pedoman 401 SNI 19.17.025, 2017 dan lain-lain. Dan yang terakhir sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan KAN dalam proses akreditasi. Lalu untuk kriteria dokumentasi mutu yang baik itu meliputi mudah digunakan, diterima dan mudah dimengerti serta diterapkan oleh seluruh personil lembaga. Lalu informasi yang diminta segera bisa dicari, lalu tidak berlebihan, dan yang terakhir memungkinkan pemeliharaan dan revisi yang mudah. Selanjutnya ada panduan mutu. Panduan mutu dibuat sebagai kebijakan dan tujuan mutu untuk personil dan lembaga dapat disampaikan. Kedua, memberikan gambaran tentang sistem mutu yang diterapkan. Ketiga, termasuk ke dalam bagian dari kegiatan pelayanan lembaga. Selanjutnya, sebagai acuan dalam penerapan sistem mutu, menjadi alat pemasaran dalam meyakinkan pelanggan bahwa lembaga memenuhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada kebijakan mutu. Kebijakan mutu dibuat untuk menyatakan komitmen manajemen puncak sebagai pencerminan komitmen lembaga secara menyeluruh, memberikan jaminan bahwa mutu merupakan aspek penting dalam kebijakan lembaga. Di sini ada contoh kebijakan mutu yang berisi tentang profil perusahaan atau laboratorium. Kemudian ada landasan tata nilai organisasi yang dianut oleh laboratorium tersebut. Kemudian ada acuan persyaratan ISO yang digunakan oleh laboratorium tersebut. Selanjutnya ada prosedur. Nah, prosedur merupakan suatu rangkaian atau tahapan kegiatan dalam suatu bidang tertentu di lembaga. Nah, uraiannya lebih rinci dari panduan mutu dan bersifat rahasia. Berikut contoh dari prosedur mutu laboratorium mengenai pengolahan nangka menjadi keripik menggunakan vacuum frying. Nah, dalam prosedur mutu itu mencakup tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, acuan, prosedur kerja, dan dokumen terkait. Selanjutnya, instruksi kerja. Instruksi kerja merupakan suatu petunjuk detail yang menjelaskan bagaimana suatu proses dilaksanakan. Nah, uraiannya itu lebih rinci dari prosedur. Contohnya itu ada instruksi kerja laboratorium, penggunaan alat pengolahan yaitu vacuum frying. Dalam instruksi kerja itu mencakup definisi, tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, dan instruksi kerja dari alat tersebut. Nah, apa sih perbedaan prosedur dan instruksi kerja? Nah, prosedur itu mencakup satu seri atau urutan kegiatan dalam satu bagian atau lebih pada suatu kegiatan lembaga. Nah, contohnya prosedur audit internal, prosedur permohonan sertifikasi, dan lain sebagainya. Sedangkan instruksi kerja mencakup salah satu kegiatan dari suatu prosedur. Contohnya itu instruksi kerja evaluasi sistem mutu dan mutu produk pemasok, lalu instruksi kerja pengkajian komite, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada form atau rekaman. Itu tuh catatan atau rekaman hasil suatu proses kegiatan. Contohnya seperti formulir pengujian organoleptik
tingkat kerenyahan keripik nangka. Nah, di dalamnya itu ada kode sampel dari berbagai perlakuan, kemudian ada formulir penilaian ORLAB-nya. Sekian dari penjelasan mengenai sistem dokumentasi mutu dalam laboratorium. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.